Nanti kita akan ambil faedah atau pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari kisah ini. Kita selesaikan dulu bayi yang ketiga. Siapa bayi yang ketiga yang bisa bicara ketika dalam buaian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, wa baina sabiyun yarḍa'u min ummihi. Bayi yang ketiga adalah seorang bayi dari Bani Israel yang dia ini sedang menetek itu apa? Nyusu, ya, menyusu ibunya. Famar rajulun raqibun ala dabatin farihatin wa sya'atin hasanatin. Ada seorang bayi sedang menyusu kepada ibunya. Kemudian ada seorang laki-laki dengan kuda atau tunggangan yang bagus, ya kuda mahal, besar, bagus, ya, mengkilap. Kemudian pakaian dari penunggang kuda itu juga apa? Pakaiannya bagus, pakaiannya wangi, bersih. Ya, intinya menunjukkan orang ini adalah orang yang kaya, punya kedudukan, bukan orang sembarangan. Maka ibunya berdoa ketika lihat laki-laki naik kuda yang bagus, bajunya bagus, ibunya berdoa, Allahumma ij'al ibni misla hada. Ya Allah, jadikan anakku yang masih bayi ini, yang lagi nenek, yang lagi nyusu, jadikan anakku seperti laki-laki ini, orang kaya, orang hebat, bajunya bagus, kendaraannya bagus. Kemudian kata dia wa ambala wa nadhara ilaihi. Tiba-tiba bayi yang lagi nyusu itu dengar doa ibunya, jadikan anakku seperti laki-laki itu. Nah, bayi itu kemudian melepas puting susu yang lagi diisak, kemudian dia menoleh atau melihat ke penunggang kuda. Siapa sih laki-laki yang hebat ini sampai-sampai ibuku itu mau berdoa, ibuku berdoa supaya apa? Aku dijadikan seperti laki-laki tersebut. Maka ketika bayi itu melihat sang penunggang kuda, bayi itu berkata, Allahumma la taj'alni mislahu. Ini bisa ngomong, ya. Harusnya belum bisa ngomong. Aroma. Dulu di Indonesia ada zaman Soekarno, orang Aceh, ya, saya lihat videonya sampai waktu itu ada menteri, kalau nggak salah menteri luar negeri atau menteri apa gitu, ya, itu datang ke Aceh, tapi bukan bayi dalam buayan, bayi dalam kandungan, ya. Jadi ada seorang wanita di Aceh, ini zaman dulu itu Soekarno, sampai menteri agama kalau nggak salah itu datang ke Aceh, ingin ngecek betul atau enggak. Berarti tahun berapa tuh? Ya tahun 60-an mungkin atau 50, 60, tahun 60-an. Dia datang ke Aceh. Orang-orang juga Pak pada percaya bayi bisa ngomong dalam kandungan. Berarti lebih hebat, ya. Lebih hebat daripada 3 bayi yang disebutkan dalam hadis ini. Kalau 3 bayi ini kan apa? Sudah lahir, ini masih dalam kandungan, bisa ngomong. Orang-orang apa? Berduyun-duyun, ya, ingin dengar bayi bisa ngomong dalam kandungan. Sampai-sampai untuk bisa membuktikan itu harus bayar. Jadi kayak tontonan sirkus itu loh, dia bayar. Sampai-sampai juga ada menteri itu datang ke sana. Tapi di kemudian hari itu terbuka kedoknya. Jadi itu pakai tape recorder. Zaman dulu itu masih barang orang belum familiar. Jadi belum kepikiran kalau itu adalah tape recorder. Jadi baru awal-awal katakanlah muncul gitu loh. Cara orang yang punya. Jadi tape recorder disembunyikan di balik bajunya. Ya. Kemudian
kemudian apa disetel. Ya, zaman kita mungkin ya kalau barang-barang yang baru yang aneh kan kita nggak mungkin ya. Ya, zaman itu apa seperti itu. Ternyata apa palsu. Akhirnya orangnya ditangkap. Ya, akhirnya apa ditangkap kebohongan publik. Ya. Jadi itu palsu ternyata. Ya, kembali kepada bayi yang lagi menyusu tadi itu, kemudian apa? Dia bisa ngomong Allahumma la taj'alni mislahu, ya Allah jangan jadikan aku seperti laki-laki penunggang kuda tadi itu. Kemudian kembali nyusu lagi, hanya ngomong kayak gitu aja. Kembali nyusu lagi, kemudian datang lagi, ya tidak begitu lama ada seorang budak wanita hitam dipukuli sama orang-orang, dihakimi, dituduh dia mencuri dan berzina, ya, dituduh mencuri dan berzina. Lalu ibunya ini berdoa, ya Allah jangan jadikan anakku seperti laki-laki, jangan jadikan anakku seperti budak ini, budak perempuan, ya, yang dipukuli karena dituduh mencuri dan berzina. Jangan jadikan seperti budak perempuan ini, dia mencuri dan berzina. Lalu bayi yang tadi ibunya berdoa jangan jadikan anakku seperti wanita ini, bayi itu kemudian melepaskan susuannya dan dia melihat wanita tersebut dan dia berdoa, Allahumma ij'alni mislaha, ya Allah jadikan aku seperti wanita itu. Ya, wanita itu berdoa, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dia dituduh mencuri, dituduh berzina, dipukuli, ya, dihakimi, tapi budak itu hanya berdoa, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan dialah sebaik-baik penolong atau pelindung. Lah ibunya kemudian heran. Kemudian ibunya ngomong kepada anaknya, tadi ketika ada laki-laki hebat, kaya, tumbangannya bagus, badannya bagus, saya berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan kamu seperti dia, kamu malah mengatakan apa? Jangan jadikan aku seperti dia. Kemudian ada budak kita dituduh mencuri, berzina, dipukuli, aku berdoa jangan jadikan anakku seperti dia, kamu malah berdoa sebaliknya. Lalu anak ini bisa ngomong lagi, ya. Apa yang dia katakan? Sesungguhnya laki-laki itu adalah laki-laki yang sombong. Laki-laki yang sombong, dia suka berbuat kezaliman. Maka aku tidak mau menjadi orang yang sombong dan zalim. Sedangkan budak yang dituduh mencuri dan berzina itu, dia adalah wanita beriman. Dia tidak mencuri dan tidak berzina, itu hanya tuduhan. Itu hanya tuduhan. Maka aku berdoa agar aku dijadikan seperti wanita yang beriman itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih. Para ulama menjelaskan bahwasanya 3 bayi yang bisa bicara ini adalah dari kalangan Bani Israil semuanya. Yang pertama Nabi Isa, yang kedua adalah bayi pada zaman Juraij, ya, bayi pada kisah Juraij, anaknya penggembala kambing, dan yang ketiga adalah bayi yang sedang menyusu. Ya, ini semuanya adalah bayi-bayi Bani Israil. Ya, karena nanti ada kisah lain selain 3 bayi ini, ada yang bicara. Dan itu hadisnya sahih juga, yaitu seorang bayi dalam kisah Ashabul Ukhdud. Ya, jadi ada raja kafir, dia memaksa penduduknya yang beriman itu untuk murtad. Raja menyiapkan parit, ya, isinya adalah api. Rakyatnya itu diperintah, kalau kalian tidak mau murtad, masuklah kalian ke dalam api. Lalu ada seorang ibu yang menggendong bayinya, dia ragu, ya, dia ragu.
dia menjadi murtad, ya, keluar dari Islam. Islam itu agama sejak zaman dahulu. Wa huwa sammakum al-muslimin. Dari dulu Allah menamakan pengikut para nabi adalah kaum muslimin. Jadi agama dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf semuanya adalah Islam. Makanya Nabi Yusuf itu kan berdoa, tawaffani muslimah, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan Islam. Jadi Islam itu agama seluruh nabi. Lah anak ini, bayi ini, ketika ibunya ragu milih murtad, ya nanti dia hidup, atau milih apa? Masuk ke dalam api, tapi dalam kondisi beriman. Ibunya ini ragu. Lalu bayi dalam gendongan itu bisa bicara. Ya. Jangan ragu wahai ibuku. Ya, sesungguhnya kematian dalam keadaan beriman itu lebih baik daripada hidup tapi dalam kekafiran. Namanya ibunya apa? Mantap. Nah ini ada bayi lain yang bisa bicara. Ya. Tapi bukan yang tiga. Maka para ulama menjelaskan tiga ini adalah dari kalangan Bani Israil. Kemudian apa korelasi hadis atau kisah tiga bayi yang bisa bicara ini dibawakan oleh Imam Nawawi dalam keutamaan orang lemah, orang miskin, dan orang yang tidak terkenal. Ini adalah bayi yang ketiga. Ya, jadi kisah ini dibawakan dalam bab keutamaan orang lemah, orang miskin, orang yang tidak terkenal, orang yang tidak dipandang, diremehkan. Itu adalah bayi yang ketiga. Bayi yang ketiga ini apa? Dalam kisahnya ada seorang laki-laki yang kendaraannya bagus, pakaiannya bagus. Ternyata apa? Dia adalah orang yang jahat. Jadi kemuliaan di sisi Allah itu tidak dilihat dari lahiriah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Ya, yang paling bertakwa. Sebaliknya ada wanita budak, kita megah, dituduh mencuri, dituduh berzina, tapi ternyata itu adalah tuduhan, ya, yang tidak benar. Dia dihinakan oleh manusia, dia lemah, tapi ternyata mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila amwalikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa-rupa kalian, tidak melihat harta-harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah keutamaan ilmu, ya, keutamaan ilmu dibandingkan ibadah. Ini dalam kisah Juraij, ya, dia ahli ibadah tapi miskin ilmu. Ya, makanya ilmu itu jauh lebih mulia dibandingkan harta. Bahkan sedekah dengan ilmu pahalanya lebih besar daripada sedekah dengan harta. Dan tentunya seseorang itu beramal sesuai dengan kemampuan masing-masing, ya kan? Orang yang punya ilmu silakan beramal dengan ilmunya. Orang yang punya harta silakan beramal dengan hartanya. Orang yang punya tenaga, pikiran, ya, silakan beramal dengan tenaga dan pikirannya. Ya, wa bi kulli khairun. Setiap muslim pasti punya kebaikan. Ya, sampai di sini kajian kita. Faidah-faidahnya sebagian sudah disebutkan yang ketika kita menceritakan tiga bayi. Ada yang mau ditanyakan silakan, ya, waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan? Sisanya jam berapa?
Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mentang-mentang doa orang tua mustajab kemudian apa? Semetune jangan. Doa buruk itu dosa. Doa baik itu pahala. Ya, doa buruk itu dosa, doa baik adalah pahala. Seperti itu. Ya, kita tutup dengan doa